Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azam Medina. Di sini saya akan memaparkan proposal rencana bisnis saya. Eh, saya share terlebih dahulu. Jadi di sini bisnis saya itu berjudul ALIM atau kepanjangannya Aplikasi Pengumpulan Sampah Organik dan Limbah Cair. Dengan daftar isi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ringkasan eksekutif, ada bab 1 deskripsi umum, pemasaran di bab 2, pelaksanaan bisnis di bab 3, bab 4 ada manajemen, dan bab 5 ada finansial. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Jadi, pada saat ini telah memasuki era digital, di mana era yang teknologi dan sistem informasinya berkembang dengan pesat. Dengan perkembangan sistem informasi pada era globalisasi ini, teknologi semakin maju dan semakin canggihnya teknologi dalam dunia komputer, maka skill dalam bidang komputer sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Skill dalam bidang komputer ini dapat dipelajari di mana saja, kapan saja, dan banyak kalangan yang saat ini mulai mempelajari IT, yang salah satunya adalah pembuatan aplikasi. Namun masih sedikit atau bahkan belum ada aplikasi yang berkembang dalam hal penanggungan sampah, limbah, dan sampah anorganik ini yang susah terurai. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar. Banyak daerah yang mana terdapat sampah terbengkalai, bahkan di sungai atau saluran air lainnya. Tak sedikit juga limbah pabrik yang terbuang langsung ke sungai sehingga mencemari ekosistem yang ada di daerah tersebut seperti sungai, danau, atau bahkan laut. Oleh karena itu, pengolahan limbah pabrik serta sampah anorganik merupakan urgensi yang harus masyarakat Indonesia ketahui dan pahami. Karena jika diteruskan, maka dampaknya akan kembali ke kita juga, atau bahkan ke anak cucu kita. Selanjutnya ada bab 1, deskripsi bisnis. Yang pertama ada deskripsi umum. Dalam dunia ini, menjaga ekosistem dan keseimbangan alam merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Namun pada realitanya, masih banyak yang belum menyadari seberapa pentingnya menjaga ekosistem dan keseimbangan alam. Mereka yang masih berada di daerah dekat sungai, masih banyak yang membuang sampah langsung ke sungai, sehingga menyebabkan bau tak sedap atau bahkan menyebabkan banjir, karena tersumbatnya aliran air tersebut. Malahnya tak hanya itu saja. Masih banyak faktor lain yang dapat merusak alam, salah satunya adalah dengan membuang langsung limbah pabrik ke saluran air, sehingga merusak ekosistem perairan yang ada di daerah pabrik tersebut, atau bahkan lebih. Untuk itu, perlu sekali hal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengolah limbah dan sampah tersebut sehingga kita bisa membuat ekosistem menjadi lebih baik. Salah satunya dengan membuat aplikasi yang bekerja sama dengan forum yang dapat mengolah limbah dan sampah tersebut. Yang kedua adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah terbesar. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, tercatat volume sampah di Indonesia terdiri dari 154 kabupaten atau kota se-Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahun. Sampah yang terkelola baik hanya terdapat 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Sampah banyak itu tidak lain adalah kebanyakan dari sampah anorganik yang susah terurai seperti plastik. Pada beberapa tahun silam terdapat hal mengejutkan yang mana di kota Jakarta terdapat sampah plastik yang berterbangan dan cukup banyak. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia tidak hanya sampah itu saja, melainkan limbah pabrik yang biasanya langsung dibuang ke saluran pembuangan sehingga menyebabkan pencemaran air di lingkungan daerah berdirinya pabrik. Pencemaran ini ditandai dengan banyaknya ikan mati di sungai, sehingga jika terdapat kebun atau sawah di daerah tersebut, biasanya akan terjadi mati massal pada tanaman mereka. Bahkan parahnya, tanahnya juga ikut tercemar, sehingga memerlukan tindakan khusus untuk membalikan keadaan tanah yang sebelumnya sehat. Kita tidak bisa diam dan
bertindak bodo amat karena eee, kita juga akan mengalami atau merasakan akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, melihat, perkembangan teknologi saat ini, saya berpikir untuk membuka bisnis di bidang teknologi berupa aplikasi yang dapat mengumpulkan sampah anorganik dan juga bisa mengolah limbah pabrik yang sebelumnya bisa mencemari lingkungan menjadi limbah yang ramah lingkungan atau dikelola, eee, menjadi hal yang lain. Untuk tujuan, potensi dan rencana pencapaian bisnis atau sasaran sebagai berikut. Tujuannya membantu masyarakat Indonesia untuk mengurangi sampah anorganik seperti plastik yang susah didaur ulang, dan juga membantu masyarakat yang bertempat di daerah kawasan pabrik agar bisa memiliki lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran air melalui pendaur ulangan limbah yang dapat mencemari air tersebut. Sasarannya yaitu masyarakat Indonesia sendiri. Untuk potensinya, usaha ini sangat berpotensi untuk membantu masyarakat Indonesia akan mendapat lingkungan yang kondusif, sehat, dan nyaman. Untuk keunikan produk, usaha ini masih sedikit yang mendalaminya, atau bahkan dapat dikatakan belum ada di Indonesia. Terlebih lagi, penanganan dan pencemaran saluran di Indonesia tergolong lambat. Oleh karena itu, sangat diperlukan bantuan kami agar sampah dan limbah pabrik di Indonesia bisa berkurang. Bab 2. Pemasaran, di sini ada riset dan analisis. ALIM merupakan usaha yang efektif bahkan diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam membantu mengatasi sampah plastik yang ada di kawasan Indonesia. Untuk analisis SWOT-nya, strength-nya itu membantu masyarakat Indonesia, terbentuknya lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman, terdapat pendaur ulangan sampah, terdapat pendaur ulang dan pengolahan limbah pabrik. Untuk weakness-nya, keterbatasan kuota penanganan. Jadi untuk daerah-daerah lain mungkin akan sedikit terhambat juga. Selanjutnya ada proses yang membutuhkan waktu, terus ada penyebaran tindakan yang masih di daerah kota atau daerah rawan saja yang kami utamakan. Untuk opportunity, belum banyak saingan bisnis dalam bidang ini, dan kebutuhan masyarakat, Indonesia di bidang ini itu masih cukup tinggi. Untuk triknya, munculnya kompetitor baru, loyalitas konsumen yang rendah, dan masyarakat yang masih asing dengan hal semacam ini. Untuk ukuran pasar dan tren, itu analisis segmentingnya itu sebagai berikut, ada poin psikografis, demografis, dan geografis. Untuk analisis targeting, untuk menentukan target pasar dari bisnis Alim ini, kami menggunakan pola single segment contraction. Hal ini berarti nantinya bisnis ini berfokus kepada masyarakat umum, sehingga nanti bisnis ini dapat memiliki dampak yang baik terhadap kebutuhan segmen, sehingga nantinya keuntungan dapat didapat ataupun diperoleh dari bisnis ini, sehingga menjadi lebih optimal. Untuk kompetensinya, sebagai berikut, dan segmentasi pasarnya sebagai berikut, ada analisis positioning, ada 2 poin, yaitu kajian terhadap customer dan kajian terhadap perubahan lingkungan. Untuk rencana pemasarannya, ada sosialisasi dan pemasaran langsung. Selanjutnya ada bab 3, pelaksanaan bisnis. Yang pertama lokasi. Untuk lokasinya itu, saya menarget untuk pertama kali itu di daerah Surabaya, karena di daerah tersebut itu sampahnya cukup banyak dan kebetulan juga di daerah, Jawa Timur yang mana satu provinsi dengan saya. Selanjutnya ada manajemen. Untuk tim manajemennya itu sebagai berikut, ada CEO di atas sendiri dan di bawahnya ada manajer keuangan dan manajer kreatif. Selanjutnya itu ada manajer pemasaran dan manajer HRD, dan yang paling bawah itu manajer operasional, yang semuanya terhubung satu sama lain. Ada finansial, yang pertama adalah perencanaan finansial, yang mana ada rencana biaya finansial, kemudian ada rencana pemasukan atau cash in plan,
Kemudian ada taksiran laba kotor per batch. Kemudian ada aliran kas, yang pertama itu ada biaya promosi, gaji orangnya yang melaksanakan langsung di lokasi, dan peralatan. Kemudian ada kontrol biaya yaitu fixed cost dan variable cost. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait rencana bisnis saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian saya atau mungkin ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.